Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana an nanzura anfusana ma qaddamat lighad. لأن هذه الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, segenap jamaah Majlis Ahad yang insyaallah semuanya kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, perhatikan ke saya. Emang saya kurang ganteng kali ya? Mohon ibu-ibu memperhatikan, kita saat sekarang ini berada dalam lahan surga Allah. Hadir di majlis ilmu adalah berada di taman surga Allah Subhanahu. Mau kita masuk ke dalam surga? Insya Allah semuanya kita bakal masuk ke dalam surga. Ya Rabbal. Untuk itu pengajian kita ini bukan serius juga, tapi saya mengharapkan Bapak, Ibu, Saudara yang hadir di ruangan ini untuk lebih memperhatikan. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita bersama. Yang sama kita hormati saudara saya Pak Kiai Aib Web Saifullah. Beliau ini adalah orang yang senantiasa dekat sama saya. Saya doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur dan barokah. Dan segenap pengurus pengajian Ahad kita ini, yaitu orang tua saya Bapak Haji Ike. Yang terhormat, rupanya Allah Subhanahu wa taala Pak berkehendak kepada kita mempertemukan kembali. Karena Ahad kemarin saya sudah jumpa kepada beliau dalam kajian kuliah subuh di Masjid Al-Muhajirin Komplek Pelindo. Saya cukup kaget kok Bapak ada lagi di sini. Berarti memang Bapak adalah orang yang insya Allah dicari oleh Allah nanti di dalam surganya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya adalah orang-orang yang dirindukan oleh Allah nanti masuk ke dalam surga.
Yang kagak amin berarti yang nggak mau. Mudah-mudahan kita semua ini adalah orang-orang yang dirindukan Allah untuk masuk ke dalam surga. Insya Allah Allah angkat derajat kita dengan ilmu kita. Amin ya Rabbal. Hadirin Bapak Ibu Saudara, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita masih berada di penghujung bulan Syawal. Mudah-mudahan amaliyah Ramadan kita kemarin yang kita laksanakan sebulan penuh itu tetap bertahan dalam kehidupan kita. Jangan sampai Ramadan pergi meninggalkan kita, kita kembali surut melaksanakan ibadah. Tadarus kita kembali lemah. Qiyamul lail kita kembali lagi lemah. Berjamaah kita lemah. Kehidupan rumah tangga kita sudah tidak terdengar lagi dengan tadarus Al-Quran. Ini adalah orang yang rugi. Mudah-mudahan pasca Syawal ini terus tetap berjalan. Semangat tadarus kita semakin meningkat. Amin ngapa? Saya biasanya Bu kalau ceramah majlis taklim kaum bapak, tapi saya santai ceramah ini Pak Ika dengan ibu-ibu ya. Santai aja. Ntar jangan dianggap Ustadz ini keras banget orangnya ya, kasar banget. Kalau saya nggak keras nggak kasar nggak kelihatan Bu. Insya Allah tadarus kita di bulan Ramadan itu akan memberikan pelajaran kepada kita untuk lebih mencintai kita kepada Allah di atas segala-galanya. Insya Allah. Karena Al-Quran yang kita baca itu merupakan salah satu ibadah kepada Allah. Jadi ada kategori ibadah ghairu mahdholah, ibadah yang wajib. Selain daripada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnat, tapi akan mempertinggi nilai amalan ibadah kita. Insya, dan ini adalah hal yang harus dipertahankan. Seorang hamba manusia sedang berdialog langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam 3 tempat. Yang punya pena dicatat. Ketika seorang manusia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat. Di saat kita selaku seorang hamba manusia mengucapkan kalimat surah Al-Fatihah. Itu kita sedang dialog Bapak Ibu dengan Allah. Kalau kita perhatikan isi surat daripada Al-Fatihah itu kesemuanya adalah di dalam kita mempertahankan nilai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat itu Pak, selain kita sedang membaca, kita ini sedang memuji, sedang mengagungkan kemahabesaran zat yang maha besar yaitu Allah. Karena tausiah ini waktu terbatas, ya Pak, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha mulia dan maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Kita sedang mengangkat kemahabesaran zatnya Allah. Rabb al-alamin yang telah menciptakan daripada alam. Ada alam al-malakut,
dan juga ada alam as-samawat. Alam al-malakut ini adalah kita, para penghuni bumi. Manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, baik yang di darat ataupun yang di dalam lautan, itu adalah hamba-hamba Allah. Ya. Manusia di dalam melaksanakan kecintaannya kepada Allah harus melakukan ibadah dengan baik. Kenapa? Ibadah yang kita lakukan itu akan berdampak kepada nilai akhlak yang mulia. Ketika mereka mengucapkan, kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan kehidupan pada hamba. Itu Bapak. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan hamba rizki. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan hamba kesehatan. Segala puji bagimu ya Allah, aku bersyukur padamu ya Allah yang telah menggerakkan hati dan langkahku untuk hadir dalam majelis ilmu ini. Alhamdulillah. Ini. Jadi memuji kesyukur kepada Allah itu Pak, jangan cuman ATM penuh aja. Cek tanggal 2, tanggal 3 ATM penuh, alhamdulillah. Kalau pas cek ATM tanggal 4, tanggal 5 enggak ada, masih kosong, cemberut. Na'udzubillah tsumma na'udzu. Kenapa? Saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Itulah nilai cinta orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah. Pertama adalah selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, pagi-pagi bulan Ramadan kemarin, alhamdulillah suami kita penuh memberikan nafkah buat kita dan keluarga. Alhamdulillah. Ini yang nggak jawab yang nggak punya suami kali ya. Ya, sebulan Ramadan kemarin suami kita memenuhi hajat kebutuhan rumah tangga kita. Alhamdulillah. Biasanya dikasih 100.000, tapi Ramadan kemarin Pak Haji Ike 500.000 satu hari. Alhamdulillah. Bersyukur aja sama Allah. Bersyukur sama Allah ya. Alhamdulillah, habis sholat subuh, ba'da taraweh, ba'da tadarus Al-Quran, suami udah menempatkan amplopnya di tempat. Ini saya kerjaannya Bu. Alhamdulillah. Jadi semua kebutuhan orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah pasti dicukupi oleh Allah atas segalanya. Kenapa? Karena kita yakin dan seyakin-yakinnya Allah adalah zat yang maha kuasa sebagai pemberi rizki kepada kita bersama. Alhamdulillah. Jadi pertama, kiat untuk mencintai Allah di atas segalanya, pertama adalah beriman. Ya, bersyukur kepada Allah atas kekuasaannya yang telah menciptakan kita. Kita di muka bumi ini Bu, Masya Allah, dengan berbagai macam fasilitas Allah persediakan kepada kita. Yang di daratan, bahkan yang di lautan, bahkan sampai di dasar laut Allah berikan untuk kita manusia. Hanya satu Allah pinta, agar kita melakukan syukur kepada Allah dengan melakukan ibadah. Insya Allah. Ternyata manusia itu diuji Bapak Ibu sekalian. Ujiannya walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kita ini sedang diuji oleh Allah. Merasa atau tidak Indonesia sudah berada dalam masa paceklik. Ya.
Iya apa enggak? Enggak apa iya? Iya. Allah uji wala nabluwannakum bisyai'im dengan sesuatu hal. Allah uji kita dengan kehidupan. Tapi kalau orang-orang DKI Jakarta Raya, alhamdulillah mah ujiannya enggak seberat daripada saudara kita yang ada di Papua, yang ada di Irian, yang ada di pedalaman, yang mereka keseharian harus bekerja, mencari untuk hanya sekedar sesuap nasi dan seteguk air. Coba Bapak Ibu lihat, tengok saudara kita di Ethiopia. Ya, mereka harus berbuka menunggu, mencari 1 hari, harus mendapatkan air dan makan. Tapi kalau kita ini bersyukur kepada Allah, Ramadan, meja makan kita selalu penuh. Alhamdulillah. Sudah ada rendangnya, sudah ada opornya, lengkap. Ya, esnya ada, cukup. Gorengannya iya, kolaknya iya, cukup. Hanya kita menempatkan nilai cukup itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda daripada kecintaan seseorang itu, frekuensi ibadah semakin meningkat. Semakin bertambah diberikan nikmat oleh Allah, semakin bertambah nilai frekuensi ibadahnya. Itu Pak. Maka Al-Fatihah itu kalau kita perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 7 itu adalah dialog seorang hamba kepada Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pengakuan kita selaku seorang hamba itu, Allah adalah zat yang memiliki kekuasaan dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau kita mengakui Allah adalah pemilik zat kekuasaan dalam hidup kita ini seakan-akan lupa kepada Allah, hidup dengan cara kita sendiri-sendiri. Ya apa tidak? Allah telah tetapkan hukum yang haram. Allah telah tetapkan hukum yang wajib. Allah telah tetapkan hukum yang sunnat, yang harus kita jalankan dengan baik dan sempurna. Tapi terkadang manusia itu ngeyel. Betul apa tidak? Ada yang ngeyel nggak ibu-ibu di sini? Alhamdulillah semuanya baik-baik. Alhamdulillah ibu-ibu yang hadir di sini adalah wajah-wajah ahli surga. Bapak-bapaknya juga begitu. Alhamdulillah calon-calon raja di surga. Cuman perlu Bapak Ibu ketahui, ahli surga umurnya semua rata-rata 20 sampai 21 tahun. Ini udah overload semuanya nih rata-rata nih. Ya. Penduduk ahli surga usianya 20 sampai 21 tahun. Dirubah, Pak. Ya, saya nggak ketemu nenek lagi, nggak ketemu ibu lagi. Tapi yang saya perhatikan nanti, ya jamaah majelis taklim di sini berjumpa nanti. Mungkin saya tidak kenal, ibu yang mengenalkan. Pak Ustadz Abdul Ghani ya? Iya. Saya kan waktu itu hadir dalam majelis ilmu Bapak. Alhamdulillah. Maka dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Lanjuti. Walladhina utul ilma darajat. Allah angkat beberapa derajat daripada orang-orang yang berilmu. Yang beriman, berilmu. Dengan apa? Kemuliaan. Kemuliaan itu di mana? Tidak saja di dunia. Insya Allah kita akan temukan kemuliaan yang hakiki nanti di yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Insya Allah hari ini kita dikumpulkan dalam majelis ilmu. Nanti kita masuk ke dalam surga Darussalam bersama-sama. Amin. Insya Allah kita masuk surga tanpa dihisap oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang dirindukan oleh Allah. Dan mudah-mudahan ketika kita berkumpul orang-orang ahli ilmu akan ditempatkan ke dalam surga Jannatun Naim. Amin ya Rabbal. Tentunya nanti kita dipimpin
masuk ke dalam surga Jannatun Naim oleh Bapak Haji Ike. Pak Haji Ike mimpin nanti ya Pak, kita masuk ke dalam surga dengan bendera Liwaul Hamdi. Ini adalah orang-orang ahli ilmu, insya Allah. Jadi pernyataan kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah itu merupakan bukti kecintaan kita. Ya Pak. Ramadan kemarin Pak, kita sudah berdialog kepada Allah selama 1 bulan lamanya. Orang-orang yang membaca Al-Quran itu adalah sedang berdialog kepada Allah langsung. Jadi kedudukan orang-orang yang melaksanakan qiraatul Quran itu tinggi. Kedudukan orang-orang yang melakukan tadarus dan tadabbur Al-Quran itu mulia di hadapan Allah. Jadi ada 3 tingkatan orang-orang yang mencintai Allah itu Pak adalah pertama, mentadaburkan Al-Quran. Yang kita baca tadi dipimpin oleh Pak Ustadz, itu upaya usaha kita di dalam kita memperkenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ja'a liqa'a rabbi wa man ja'a liqa'a rabbi yaumil qiyamah. Barang siapa orang yang berjumpa kepada Allah di hari di dunia ini dengan perjumpaan yang baik, dengan sebaik-baiknya, Bapak Ibu perhatikan, dengan perjumpaan yang sebaik-baiknya, di saat ini kita sedang berjumpa kepada Allah. Nanti pun di hari kiamat Allah akan menemui kita perjumpaannya. Mulia apa tidak? Mulia. Jadi perjumpaan yang pertama ini adalah kita membaca Al-Quran. Sampai sejauh mana kita mencintai Allah, sejauh itu pula kita akan mencintai Al-Quran. Maka orang yang baik itu, orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, pertama dengan membaca Al-Quran dengan baik, memahami isi kandungannya dan mentadaburkan dalam kehidupan. Insya Allah. Selaras Bu, Bapak Ibu sekalian, kehidupan rumah tangga kita ini harus selaras dengan nilai Al-Quran. Pendidikan anak-anak kita ini harus senyawa dengan Al-Quran. Gaya hidup kita ini harus senyawa dengan nilai Al-Quran. Kita seorang muslim, kita seorang muslimah harus berpola, bertindak, bertutur kata, bersikap, berpola dengan sesuai dengan ajaran Al-Quran. Insya Allah. Kenapa saya katakan begitu? Kita ini sudah hidup pada masa akhir zaman. Orang-orang sudah tidak malu mempertontonkan agama untuk permainan. Untuk permainan. Malu kita, perasaan kita itu. Bagaimana mempertontonkan agama dengan permainan? Di antaranya aurat. Modernisasi sekarang ini aurat menjadi sorotan terpenting dalam masyarakat. Kita rasakan apa tidak? Itu 1 kali 24 jam kita telah dididik oleh budaya-budaya non-Islam. Dididik oleh budaya-budaya barat. Buka aurat sepertiga itu sudah tidak malu. Ya. Kemudian sampai melepaskan daripada aurat sudah tidak malu. Berkumpul, bercampur dengan lain muhrimnya sudah tidak malu. Orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah tidak memiliki iman. Ketika mereka melakukan hal seperti itu, iman mereka itu loncat, tidak ada. Dan kalau mereka sudah tidak memiliki malu, rasa malunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, kalau umur kita sampai pada saat itu kita meninggal dunia, kita meninggal dalam su'ul khotimah. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan pergaulan anak-anak kita sekarang di DKI Jakarta Raya. Kita sudah tidak bisa membedakan
antara anak seorang muslim dengan mereka anak-anak non-muslim. Kalau mereka anak-anaknya mungkin pantas kalau dilihat secara zahiriah. Tapi kalau secara lahiriah tetap saja tidak baik. Karena Indonesia ini bermayoritaskan muslim bermoral kepada Pancasila. Coba lihat dah. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan anak kita doakan enggak seperti mereka. Kalau kita melihat di sana Pak, di daerah pertokoan besar itu ya Pak, enggak malu ya. Dengan pakaian celana pendek sepertiga lebih naik daripada dengkul. Enggak malu, perempuan. Enggak malu bagi seorang wanita itu mempertontonkan buah dadanya itu. Ini mungkin bagi mereka, menurut mereka, mungkin bahkan menurut profesional mereka itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi kalau bagi kita umat muslimin, yang kita memiliki regenerasi Islam, harus dibina, harus memiliki rasa cinta kepada Allah, dan harus memiliki rasa cinta tanggung jawab kepada agamanya. Kalau mereka mah mungkin pakai pakaian pendek, badannya bersih putih. Nah kalau kita, anak kita, udah pakaiannya belang, ya, bekas tanda paku payung nempel, itu mau nengok kelihatan, mau nungging kelihatan, nggak malu. Ini tanggung jawab kita. Salah satu tanggung jawab yang kita curahkan kepada anak-anak kita itu Bu, kita ajarkan nilai-nilai Islam. Ini. Kalau kita tidak pertahankan nilai-nilai Islam kepada anak-anak kita, maka mereka akan tidak memiliki rasa cinta kepada Allah dan agamanya. Kalau mereka sudah tidak memiliki rasa cinta kepada Allah dan agamanya, berarti mereka akan melakukan kehidupan tanpa dasar hukum dan undang-undang. Bebas seperti kehidupan hewan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Cintai Al-Quran sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah. Dengan membaca dan mempelajarinya. Itu Pak. Dan kedua, kiat cara untuk mencintai Allah di atas segala-galanya, dirikan sholat dengan baik dan sempurna. Aqimus sholah. Perhatikan. Kehidupan seseorang bisa dinyatakan lemah bila sholatnya telah rebah. Padahal kita adalah orang yang paling dekat tinggal di depan masjid. Bertetangga dengan masjid. Suara adzan masuk ke rumah tangga kita. Bahkan masuk ke dalam kamar kita. Di saat itu kita ketika azan dikumandangkan tetap aja santai melihat sinetron. Tetap saja panggilan azan berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah salat, marilah menyegerakan kemenangan Allah. Dekat kita Pak. Suami kita masih santai dengan kopinya. Suami kita masih santai dengan rokoknya. Bahkan kita masih santai mendekati hal-hal yang tidak baik. Ini rapuhnya keimanan. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau iman seseorang telah rapuh, itu ditandai dengan pertama, diangkatnya rasa malu dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bebas aja. Pak Haji, ya umur sudah 60 tahun. Tinggalnya di pinggir jalan. Setiap hari itu ya ngitungin seri mobil. Pakai celana pendek, pakai kaos buntung. Perut gendut, pala botak. Usia sudah menjelang 60 sampai 70 malu, 70 tahun. Malu. Apa yang dicari lagi? Ya, enggak ada kerjaan. Coba kalau dia memasuki usia 60 sampai 70, cintanya kepada Allah semakin meningkat, semakin bertambah, menjaga waktu-waktu nilai ibadah kepada Allah dengan baik dan sempurna, insya Allah Pak, Allah pun akan mencintai dirinya. Insya. Tapi jangan mengharap
Kalau kita tidak pernah berjumpa kepada Allah dengan tilawah Al-Quran. Kalau kita tidak pernah berjumpa dengan sholat kepada Allah, dengan tilawah tidak pernah, dengan tadarus tidak pernah, dengan zikir tidak pernah, tidak akan pernah mungkin nanti di yaumil qiyamah Allah akan berjumpa menemui kita sekalian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi harus memiliki rasa rindu kepada Allah. Ya. Bapak, Ibu ada rasa rindu tidak kepada suami? Ada nggak rasa rindu kepada suami? Kalau seandainya suami kita bekerja dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, belum pulang-pulang, bagaimana perasaan kita? Mengharap tidak suami selamat, kembali dengan bahagia dan sehat walafiat, begitu apa tidak? Bapak, Ibu, Saudara pernah curhat nggak gitu sama Allah? Ya Allah, nanti kalau saya wafat, matikan saya ya dalam husnul khotimah, pernah begitu gak? Ya Allah, nanti kalau saya meninggal dunia di hari kiamat selamatkan saya ya Allah dalam jembatan Shiratal Mustaqim. Pernah apa tidak? Ya Allah, selamatkan hamba ya Allah, anak keturunan hamba yang baik dan soleha ya Allah. Pernah apa tidak seperti itu? Harus bercurhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat untuk mendekati kepada Allah adalah sepertiga malam. Jangan chattingan mulu atuh Bapak Ibu. Bangun tidur jam 1:15 yang dicari handphone. Laki lagi tidur dibangunin. Pah ngeliat handphone saya kagak. Saya nggak tahu, Mama lupa. Di mana tadi ya? Tahu, mungkin di mobil Pak. Iya, nggak tega itu mak suami 1:30 malam disuruh ke garasi mobil ambil handphone di dalam mobil. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada yang begini ibu-ibu di sini? Ada kagak? Ada kagak ibu-ibu di sini yang membangunkan suami sepertiga malam untuk tahajud? Mana lihat orangnya, tunjuk. Mana enggak? Paling ngebangunan suami, Pah, pijitin belakang saya dong, Pah, begitu. Coba curhat kepada suami, Pah, janji, niat nanti malam jam 1:15 kita curhat kepada Allah, yuk, ayo. Bangun sama Allah. Bagaimana Rasulullah dengan Siti Khadijah? Seperti itu. Selalu menghidupkan ruhnya itu dengan nilai agama. Sampai di dalam Al-Quran itu banyak kalimat-kalimat yang mengajak kehidupan rumah tangga yang baik. Di antaranya regenerasi yang mulia. Rabbi habli minas solihin. Rabbi hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa dia katakan demikian? Karena kehidupan rumah tangga, Bu. Kehidupan rumah tangga itu Bapak, istri anak kita itu tidak sekedar diberikan nafkah yang cukup, fasilitas yang cukup, mobil yang luks, rumah yang mewah, intan berlian yang cukup, baju-baju yang mewah, semuanya itu akan kita tinggalkan di alam dunia. Saudara ingat, alhaakumut takatsur hatta durtumul kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal. Nanti kita akan dibungkus badan kita dengan kain kafan. Semuanya akan terbungkus dan kita akan masuk ke dalam lahat lubang kubur kita. Tidak ada yang dapat mempertaruhkan kita kecuali dari amal perbuatan kita itu sendiri. Ini perlu rasa cinta kita kepada Allah. Yang ketiga adalah berjumpa di sepertiga malam. Dengan sholat tahajud. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan itu kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asa maqaman mahmuda. Bangun sepertiga malam. Kalau kita selama ini merasakan, ya mungkin 1:30 malam kita bangun ke kamar mandi, itu pada hakikatnya seorang muslim dibangunkan oleh Allah. Ke kamar mandi untuk berwudu,
Jangan memperpanjang tidurnya. Bangun tengah malam 1:30. Bangunkan suami kita. Bangunkan anak-anak kita. Yuk, mama mengharapkan kehidupan rumah tangga kita penuh dengan rahmat kepada Allah. Kita tahajud minta kepada Allah. Kita bercurhat kepada Allah. Dan curhatan kita boleh kita sampaikan kepada suami dan anak-anak kita. Mama mengharapkan papa menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga ini. Bisa begitu enggak ngomongnya sama suami? Bisa apa tidak? Bisa apa takut? Berani apa takut? Berani. Mama ingin nanti ke surga bersama dengan papa. Amin. Amin ya Rabbal. Nangis. Ya Pak Ustadz, suami mah saya boro-boro Pak Ustadz. Puasa juga kagak. Sholat kagak. Tapi mau lebaran dia yang paling ribet Pak Ustadz. Minta beliin kain, minta beliin topi, minta beliin baju koko. Habis sholat Idul Fitri, kain, baju koko, topi dilipat lagi masuk ke dalam lemari kulkas Ustadz. Curhat kepada suami mengharapkan kecintaan kepada Allah. Ya, suami saya, istri saya begitu Bu. Begitu. Ya sudah 1:30 malam, iya sebentar. Saya bangun, saya sholat tahajud sama istri saya. Habis sholat tahajud selesai berdoa, boleh kita memperdengarkan tilawah kita kepada Allah karena malaikat mempersaksikan tilawah kita. Insya Allah apa yang kita baca disampaikan Allah nanti di hari kiamat. Al-Quran akan menjadi nur cahaya kehidupan kita di alam barzah. Percaya apa tidak? Al-Quran akan memberikan syafaat kita nanti di yaumil qiyamah. Dan Al-Quran akan menuntun kita di jembatan Shiratal Mustaqim. Ya Rabbal, percaya apa tidak? Bagi yang gak percaya silakan meninggal duluan. Jadi begitu, bercurhat kepada suami, bercurhat juga sama Allah, sama anak-anak kita, sama anak menantu kita. Curhat kita sampaikan. Biasanya dari seorang wanita yang solehah, curhatannya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diketuk hati suami kita, anak-anak kita untuk tunduk kepada Allah Subhanahu. Insya curhatnya melalui tahajud malam. Bisa kan? Dengan bertahajud malam, insya Allah rasa cinta kita kepada Allah semakin bertambah. Sedang dialog sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bisa baca seperti itu? Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Berapa kali Pak Ustadz bacanya? Sedikit. Sedikit. Menurut seorang ulama Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam sebuah kitabnya cuman 1670 kali. 1670 kali. Kalau Bapak Ibu baca dari mulai jam 1, insya Allah pas subuh kelar. Pas subuh selesai 1670 kali, selesai amin sujud sama Allah. Sujud sama Allah. Sujudnya yang lebih lama. Minta lagi sama Allah. Ya Allah, berikan hamba kehidupan yang penuh dengan rahmat kepada. Ya Allah, berikan rizki yang halal barokah kepada hamba dan suami hamba. Ya Allah, jadikan kehidupan rumah tangga hamba dengan putra putri hamba menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Jangan ngadunya sama Allah, ya Allah, saya sampai hari ini belum bayar kontrakan. Ya Allah, kenapa hidup susah banget? Kalau lagi susah baru ngomong sama Allah. Tapi kalau lagi senang lupa sama
Allah. Padahal seluruh fasilitas yang ada yang kita miliki adalah anugerah dari Allah. Mudah-mudahan mensyukuri nikmat Allah itu akan mendatangkan nilai cinta kita kepada Allah. Syukur yang keempat itu. Yang kelima, kiat cara kita untuk mencintai Allah di atas segala-galanya, pegang prinsip dalam akidah. Dalam berakidah harus memiliki prinsip. Islam adalah agama yang mutlak, yang harus dipertahankan sampai akhir kehidupan saya. Sampai saya wafat dalam husnul khatimah. Begitu. Jangan Islam, agama kita ini dipermainkan oleh permainan-permainan yang semu. Sekarang ini Pak, khususnya di DKI Jakarta Raya, perhatikan perjuangan, pengorbanan yang dilakukan oleh mereka kepada kita tentang permasalahan akidah kristenisasi sedang mencuat kembali. Hati-hati. Ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki putra-putri, jaga keimanan mereka dengan agama yang benar, yaitu dinil Islam. Karena agama yang utuh dan sempurna ini adalah Islam. Dan pernikahan yang suci itu adalah yang sah, adalah sesuai dengan syariatul Islam. Dijaga. Jangan karena kondisi kita punya putri sudah berkenalan lama baik dengan seorang remaja, putra, datang ke rumah kita pakai mobil mewah, ya, dengan fasilitas yang cukup, dengan motor yang lux, dengan ekonomi, dengan sembako datang kepada kita. Kita selaku orang tua plak lemah. Sang anak remaja itu minta kepada kita, "Mah, saya ingin menikahi anak mama, bagaimana? Mama siap apa tidak? Bisa, saya akan masuk ke dalam Islam." Tuh. Hebat apa gagak? Nanti kalau selesai terjadi pernikahan itu, Mah, Bu, anak ibu sudah punya anak 4, 5, fasilitas kehidupan yang mewah, tinggal di rumah yang lux, dengan ekonomi yang kuat, mau tidak mau harus mengikuti kata suami. Apa kata suami? Bu, kita akan diambil fasilitas kita oleh orang tua. Mobil kita akan diambil, seluruh kemewahan kita akan diambil, dan kita akan diusir dari rumah ini kalau kita tidak mau berpindah agama. Tuh. Itu sudah dipelajari oleh mereka, kelemahan daripada umat Islam sekarang ini. Kalau sudah berbicara dengan ekonomi lemah, pasti mereka bisa mengikut. Inilah yang dikatakan Allah, liyastaru bihi samanan qalila. Janganlah engkau memperjualbelikan agamamu, akidahmu dengan urusan agama yang hanya itu. Perhatikan. Jadi mempertajam akidah itu di mana? Dengan kita meningkatkan cinta kita kepada Allah melalui jalur hadirnya majelis ilmu. Dari sinilah kita akan mendengarkan nasihat fatwa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Yang keenam, untuk menghadirkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak nilai amalan ibadah kita yang sunnat. Ibu, selain yang wajib, ada amalan-amalan yang sunnat yang harus kita pertahankan. Di antaranya, ya, tadarusul Quran, qiyamul lail, melakukan salat sunnat rawatib dan ghairul rawatib, melakukan salat sunnat yang diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah untuk menambah mahabbah kita, cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Dan yang keenam adalah mutasyabihat, yaitu melakukan introspeksi, upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, ya, dengan mengucapkan takbir, dengan mengucapkan tasbih, dengan melakukan tiap ta'tid, yaitu penatapan hati. Hati kita harus dibersihkan dari berbagai penyakit-penyakit rohani yang bisa menundukkan keimanan kita kepada Allah dengan melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian yang kami sampaikan ini, bila ada kekurangan-kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf, karena konten ini ada tanya jawab
yang disampaikan oleh pengurus untuk ibu-ibu sekalian, untuk bapak-bapak, insya Allah kita akan laksanakan bersama, insya Allah. Kami persilakan kepada bapak ibu yang akan bertanya melalui mic speaker yang telah siapkan. Baiklah, terima kasih Pak Ustadz. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada yang bertanya, yang mau bertanya, silakan. Silakan, ada siapa lagi? Silakan sekalian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kami punya anak 3, meninggal 2, ceritanya Pak Ustadz. Tinggal 1 anak kami umur 54 tahun. Kami tinggalnya di Jalan Kalibata, di Kalibata, RT 2 RW 7 Pak. Tapi anak kami nggak pernah mau sholat Pak. Ini kami sampai menangis Pak. Namanya Irwan Rukmawan, dipanggilnya Buyung Pak. Itu bagaimana caranya Pak kita mengasih tahu sama dia Pak. Nggak pernah dia mau sholat Pak Ustadz. Ini kami sampai nangis Pak Ustadz. Bangunlah kamu sholat Buyung, bangunlah. Tapi dia tidak mau Pak Ustadz. Tanggung jawab juga sama kami, nggak pernah sebulan kami dikasih hanya 50.000 Pak Ustadz. Tidak jadi masalah Pak Ustadz. Yang penting dia sholat patuh dengan Allah, kami maunya seperti itu. Amin. Seperti aku datang ke Kuitang, kami mintaan di sana supaya dia mau sholat. Baik. Usia berapa Bu? Ya Pak. Anaknya usia berapa? Anak saya usia 54 tahun. 50? 54. Iya. Tapi dia nggak mau sholat, ini bagaimana caranya Pak Ustadz? Iya. Dia main HP terus, ini kami sampai menangis. Baik, terima kasih Bu. Ya. Sedangkan maaf Pak Ustadz, sedangkan kami umurnya sekarang sudah 75 Pak Ustadz. Iya. Kami dari Kalibata datang Pak ke sini Pak. Hanya menangis dan menangis terus kami. Iya. Inilah kami takut ada pertanyaan sama Allah. Amin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, pertanyaan pertama. Jawaban yang pertama Bu, wasta'inu bis sobri wassalah. Ibu sabar, sholat, karena keduanya itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya takdir qadarullah itu Bu, ya, bisa terjadi kepada siapapun juga. Ya memang kalau sudah usia 54 tahun ini memang agak-agak berat, ya, tapi kita berupaya, berusaha, berniat untuk merubah. Insya Allah Bu, Allah berikan hidayah, taufik kepada anak ibu. Saya bantu doa, semoga anak ibu diberikan rahmat. Ibu tinggal di Kalibata mana? Iya, iya. Ya, saya ngajar di situ di Masjid At-Taubah. Baik, ya. Mudah-mudahan Bu ya, makasih. Yang lainnya, ya. Bersabar, bermohon kepada Allah Bu. Iya. Silakan yang lain, ada yang lain? Iya. 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 Iya Bu. Saya bantu doa, mudah-mudahan Allah berikan rahmat taufik ya Bu. Iya. Iya. Yang lain, ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai tadi Pak Kiai menyampaikan ada zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin saya salah catat 1671 kali atau 1600 70 bukan 71 ya. 70 boleh lebih nggak apa-apa ya. Apakah Ustadz bicara ini kami memohon semacam diijazahkan kepada jemaah, bisa nggak Ustadz? Nah, kalau begitu tolong disebutkan secara resmi bahwa diijazahkan dan kami akan qabil tuh. Mohon berkenan Ustadz ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya ini permintaan dari Pak Ike. Mohon diperhatikan, insya Allah saya siap menijazahkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil.
kalau Bapak Ibu Saudara datang ke rumah saya terlalu jauh. Rumah saya di Condet. Saya asli orang Condet. Ya. Ibu-ibu perhatikan bacaan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil azim itu diijazahkan dari seorang ulama, Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, yang wafat pada 160 tahun yang lalu di kota Mekah. Beliau seorang ulama fikih, ulama hadis, ulama akidah, yang beberapa lama lalu itu di kota Mekah, makamnya itu dibongkar oleh pemerintah Mekah untuk dijadikan tempat jalan. Tapi alhamdulillah jasad beliau sampai sekarang utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan ijazahkan kepada ibu sekalian. Ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Jangan melupakan ketika ibu ingin membaca, bapak ingin membaca, bapak membaca tawassul pertama ke hadirat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tawassul bisa kan ya? Kemudian bertawassul untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, kalau mereka telah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, bertawassul langsung kepada Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani dengan niat membaca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Waktunya daripada 1/3 malam ba'da tahajud jam 1:15 sampai 1:30, ibu lanjut terus sampai menjelang subuh. Insya Allah kalimat tersebut selesai 1670 kali. Bersedia ibu mau menerimanya? Bersedia apa tidak? Jangan saya mengijazahkan, cuman hanya saya ijazahkan saja, ibu nggak membaca ya percuma. Ya, kalau bapak ibu ingin menerima mengijazahkan, saya ijazahkan, ya. Nanti ada salah satu orang tua ke depan sini jabat tangan saya, perwakilan daripada bapak ibu saudara. Untuk itu kami persilakan dari salah satunya ke sini, Pak Haji Ika atau siapa? Yang punya foto dokumentasi silakan. Ya Pak Haji. Sini ada kiai, kalau nggak salah ini kiai. Maju ke depan. Ya, nanti diwakilkan ya. Ini perwakilan nanti ketika mengucapkan, ibu, bapak, saudara mengikuti saya ya. Coba tangan Pak. Ya. Saya maaf duduk ya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukallah al-azimi fi hadhihi surah min suratil Fatihah ila ruhi al-imam An-Nawawi Al-Bantani rahimallah wa radiyallah Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Jika, bismillah, saya mengijazahkan kepada Bapak dan Ibu-ibu sekalian bacaan kalimat ini. Ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula illa billahil aliyyil azim. Ya. Qabiltu. Amin. Ya.
Ibu Ya. harusnya jemput juga qabel tuh, Qabel. berarti diterima gitu ya, Iya. Pak ya. Jadi ibu-ibu semua nanti dilihat di kalimat tersebut minta di-share oleh Pak Haji Ika. Mudah-mudahan akan menjadi manfaat buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada lanjutan pertanyaan? Ibu-ibu itu Ya, silakan. Waktunya sampai jam berapa ini? 10 menit lagi aja. 10 menit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam, Bu. Saya mau tanya nih, kan sebagian besar orang mengatakan tahajud itu setelah tidur ya Pak ya. Tapi bagaimana kalau ada orang yang dari sore itu untuk tidur itu susah banget itu Pak Ustadz. Bisakah bertahajud saat itu? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Apakah tahajud itu harus tidur lebih dahulu? Ya, sebagian pendapat ulama memang iya. Tapi mengisyaratkan dari ulama fikih boleh bertahajud itu setelah memasuki selesai waktu sholat isya. Artinya daripada sepertiga malam. Tidur itu bukan berarti harus nyenyak 2 jam 3 jam Ibu. Sekedar selesai bangun. Udah nggak lama-lama begitu. Ya boleh saja. Ya, kalau seandainya kondisi psikolog kesehatan nggak bisa ya tetap laksanakan nggak masalah karena keadaan kondisi. Mudah-mudahan ibu bisa tidur lah. Maka tidurnya ibu harus dekat-dekat sama suami jadi bisa tidur. Nah, insya Allah. Ya, jawaban saya seperti itu. Sudah? Ya. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering melihat ya Ustadz, orang di dekat rumahnya masjid udah azan tetap aja nggak berkeming. Bahkan orang yang di sekitar keluarganya orang-orang soleh masih ada juga yang nggak terpanggil hatinya untuk beribadah gitu ya. Di Al-Quran memang dikatakan Ustadz ya, Allah memberikan hidayah kepada siapa orang yang dikehendakinya. Apakah orang-orang ini nggak dikehendaki Allah sehingga tidak berbekas hidayah walaupun dia tinggal di antara orang-orang muslim ataupun dia bertempat tinggal dekat dengan rumah-rumah ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah Allah yang maha kepada orang yang sudah memiliki status keimanan. Ya. Status keimanannya diantaranya satu ya ketika panggilan azan berkumandang, hayya 'alas shalah, mari kita sholat, hayya 'alal falah, mari kita menuju pada kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Tetangga masjid, keseharian ada di rumah. Keseharian ada di rumah. Upaya usaha hidayah. Hidayah ini merupakan anugerah yang Allah berikan kita dari masa usia. Usia apa? Usia kelahiran. Yang saat itu, Pak, yang disebut dengan nilai keimanan, alastu birabbikum, ya, apakah benar aku ini adalah sebagai Tuhanku? Qalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhanku. Itu sudah ada. Cuman sekarang ini masanya proses pembinaan hidayah. Ya, proses pembinaan hidayah itu memang tergantung daripada sikon dan kondisi manusia itu. Kemudian kalau orang telah diberikan hidayah oleh Allah semenjak dari usia yang dibatas waktu itu dia sampai puncaknya belum bisa juga melakukan kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah manusia yang istijrat, manusia yang diulur oleh Allah Subhanahu wa taala akan waktunya. Akan waktunya dari muda sampai usia remaja dewasa sampai usia cukup. Usia keberhasilan manusia itu di dalam mengembangkan potensi adalah usia 15 sampai 20.
20 sampai 25. 25 sampai 30, 40 puncak kesuksesan dia dalam membina kehidupan, baik kehidupan duniawiyah atau kehidupan beragama. Kalau sudah pada puncak fase tersebut dilalui, 20 sholat masih segan, 25 tambah parah, 30 tambah jauh, 35 sampai 40 kaki kiri kita sudah masuk ke alam barzah sebelah. Kaki kiri kita sudah masuk ke alam barzah sebelah, berarti sudah banyak nasihat teguran Allah. 45, 50 sudah dinyatakan oleh dokter positif tensi tinggi. Darting. Setelah darting kemudian positif gula darah. Gula darah merembet kemana? Ke jantung, ke penapasan, ke pembuluh darah. Akhirnya stroke. Dulu bisa jalan kemana-mana, sekarang dibawa sama cucu. Nah dulu masih dengar suara azan, sekarang udah budek, kupingnya nggak dengar apa-apa. Sudah berubah, diulur waktunya Allah dari sampai dia mampu sampai tidak mampu. Naudzubillah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk suami-suami kita di rumah adalah orang-orang yang baik. Ya Rabbal. Jadi jangan sampai kaki kita masuk sebelah kubur. Ada yang 45 umurnya di sini. Sholat belum, puasa belum, ya kehidupannya begitu aja, nggak begitu-gitunya. Jangan sampai. Kalau usia 50 tahun Pak sudah positif, kita jauh sama Allah Pak, perubahan terjadi pada diri kita. Di kepala udah banyak kembang, ya sudah banyak kembang, mata udah mulai rabun, kuping udah mulai budek, tangan udah mulai kaku, kaki udah mulai berat, positif, gagal ginjal, cuci darah, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dulu bisa jalan, wah gagah, naik pakai jas, naik Mercy, naik mobil mewah. Sekarang naik jalan aja susah, dituntun nungguin anak, istri, cucu. Naik mobil sudah nggak bisa, dituntun oleh sama supir. Turun sama supir pun nggak bisa, ditunggu supir. Supir kelamaan datang, jatuh dari mobil, tambah stroke, nggak bisa jalan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya, yang seperti ibu bicara masalah hidayah. Hidayah ini adalah kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirahasiakan. Tapi kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan hidayah dalam kehidupan kita. Insya Allah. Satu lagi Pak Ustadz, Ibu mau tanya. Assalamualaikum Yang mana orangnya? Oh iya. Mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ernita Pak Ustadz. Saya ini mau bertanya tentang sholat tahajud. Nah kan dibilang Ustadz 1/3 malam. Nah di atas jam 3 ke bawah kan udah menghampiri sholat subuh. Apakah boleh kita ini sebelum tahajud dulu kita berurut saja, misalnya taubat dulu 2, sholat sunnah biasa 2. Nah terus kita lanjut lagi sampai menjelang subuh itu 2 lagi di tempat. Sebelum azan subuh berkumandang kita sholat, apa namanya tuh lupa Pak Ustadz, sholat sunnah. Sebelum subuh itu apa namanya Pak Ustadz? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, yang ibu tanya benar, boleh. Bagus itu. Bagus, memperpanjang ibadah malam dengan sholat-sholat sunnat, kemudian baru diakhiri dengan tahajud boleh. Ya, makasih, mudah-mudahan ibu istiqomah terus ya Bu. Sudah? Sudah. Bapak, Ibu, Saudara, waktu sudah cukup. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini nanti insya Allah akan berjumpa kembali. Kalau saya juga diundang oleh Pak Jika ya. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita tidak saja di dunia, insya Allah kita berjumpa nanti di yaumil qiyamah. Dengan perjumpaan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyadari dengan sepenuh hati, bila kita sering berjumpa kepada Allah dengan kecintaan kita,
insya Allah nanti di yaumil qiyamah pun Allah akan berjumpa kepada kita. Tapi sebaliknya, bila kita jarang berjumpa, meninggalkan perjumpaan kita kepada Allah, nanti di hari kiamat pun Allah tidak akan pernah menemui dan berjumpa kepada kita. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang dicari, yang dijumpai Allah di hari kiamat, insya Allah. Mari kita tutup dengan membaca doa, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat wal afiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu